Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Jikalau untuk pagi ini kami boleh datang kepadamu, untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun di tengah-tengah kondisi virus yang sedang melanda saat ini ya Bapa, sekiranya juga Tuhan tetap menguatkan kami, melindungi kami dan menjaga kami ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hari sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia.
pengakuan dosa. Jemaat, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu, tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihanilah dan ampunlah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuslah dosaku dan darilah dunia. Lepaskan hamba-Mu. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman percaya kita yang kita ucapkan bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan pengarahan pada pagi hari ini yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat sekalian dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kita memuji Tuhan, hati sebagai hamba, untuk mempersiapkan hati kita di kebenaran firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku
sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali ke ke surga, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur di pagi indah ini Tuhan, kami boleh menghadap Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam situasi kondisi yang hari-hari ini kami alami, biarlah Engkau yang menyertai memberkati kami dan meneguhkan tangan kami ya Tuhan, sehingga setiap kaki yang lemah, setiap tangan yang lemah boleh dikuatkan oleh anugerah-Mu yang menyertai memberkati kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami berdoa, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Berikan gairah, sukacita, pengharapan hidup di dalam Tuhan. Tuhan taruh dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka boleh melewati Tuhan Yesus masa-masa yang sulit ini dengan penyertaan dan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang melayani pasien virus COVID-19. Kami berdoa pemeliharaan yang terbaik Tuhan menyertai memberkati mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jagai para perawat, para bidan dan juga dokter-dokter yang merawat mereka. Pemeliharaan sempurna yang menyertai memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pasien yang dicurigai positif. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan total yang daripada Tuhan menyertai memberkati saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, untuk Ananda Mitu dan Bapak SJ Semanung Khalid. Kiranya Tuhan menyertai memberkati keluarga hamba-Mu ini masing-masing dalam anugerah Tuhan yang Tuhan tambahkan usia untuk boleh mereka nikmati. Berkati kehidupan perjalanan mereka dalam penyertaan pengasihan Tuhan. Berkati masa depan, berkati apa yang punya menjadi kerinduan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendidikan anak-anak yang jauh maupun yang dekat. Pemeliharaan Tuhan menyertai memberkati mereka. Tuhan berikan kepintaran, hikmat, kasih karunia. Walaupun belajar di rumah, Tuhan berikan gairah sukacita yang daripada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan Yesus dari pengaruh virus ini Tuhan. Jagai anak-anak kami walaupun jauh yang tidak bersama dengan kami. Tangan-Mu yang melindungi, menjagai mereka ya Tuhan yang ada yang di perantauan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Ningsih dan Ibu Esi Maya Putri. Kami serahkan dalam pengasihan-Mu untuk kandungannya. Tetap dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Anaknya dalam keadaan sehat kuat, ibunya dalam keadaan sehat kuat. Semuanya dalam penyertaan dan berkat anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori. Kami berdoa menyerahkan dalam pengasihan-Mu dana yang dibutuhkan dan pengerjaan tukang-tukang yang bekerja. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kami Tuhan untuk mengambil beban ini, untuk menyelesaikannya di hadapan Tuhan dengan berkat-berkat-Mu. Bagi orang sangat mustahil ini dapat terselesaikan, tapi di mata Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami
berdoa juga Tuhan untuk seluruh EPA Sinode dalam seluruh program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna kami serahkan ke dalam tabungan Kasih-Mu. Pemeliharaan Tuhan menyertai yang berkati Tuhan dengan kasih yang sempurna dari Allah menyertai. Kami juga berdoa Tuhan Yesus mendoakan rumpun Sulawesi Tengah, suku Buol, suku Dampelasa, suku Dondo. Kiranya Tuhan rumpun ini dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ekonominya, kehidupan masyarakatnya, dan juga memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan mereka tiap-tiap hari. Lawat Tuhan Yesus suku ini di hadapan Tuhan, sehingga suku ini memuji memuliakan nama Tuhan Allah kami hidup. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami duduk diam mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan ini, sehingga kami belajar di dalamnya untuk memahami dan mengerti dan hidup dalam firman Tuhan dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam keadaan sehat, sukacita bersama-sama dengan Tuhan dalam anugerah Tuhan yang menyertai yang berkati kita di pagi yang indah ini. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode untuk kita renungkan pada hari ini dalam almanak kita dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-34. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membukanya, tapi nanti kita akan membacanya, kita simak dalam kitab kita masing-masing. Di bawah satu judul teks firman Tuhan pada hari ini kita renungkan, yaitu kemenangan dalam kuasa kebangkitan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat daripada judul ini, kemenangan dalam kuasa kebangkitan, ada banyak kalimat-kalimat yang negatif, ada kalimat-kalimat yang miring tentang kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah ada banyak orang meragukan apakah Yesus itu disalib. Banyak orang meragukan benar tidak bahwa Yesus itu diserupakan. Ada banyak orang menganggap bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak bangkit, dan dia telah diambil oleh murid-muridnya, dan dia mati di tempat yang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kalimat-kalimat atau anggapan-anggapan banyak orang di luar sana tentang Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Nah pada hari ini kita akan melihat dalam jemaat Korintus pun yang notabene sudah percaya kepada Yesus Kristus pun, ada di antara mereka pun meragukan tentang kebangkitan orang mati. Di ayatnya yang ke-12, jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi di jemaat Korintus, kalau kita menyaksikan di ayat yang ke-12, ternyata di jemaat pun ada yang menyaksikan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikut ini kita akan menyimak dalam Alkitab yang teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19, fakta terbalik yang Paulus ungkapkan tentang kuasa kebangkitan. Nah, fakta terbalik itu apa? Fakta terbalik itu adalah kenyataan tentang fakta, adalah sebuah kenyataan tentang kejadian yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Namun menariknya, Paulus memakai sebuah pemahaman terbalik dari apa yang benar-benar terjadi. Nah, berikut ini kita akan melihat penjelasannya. Mari kita simak dalam kitab kita masing-masing. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami menyatakan berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, fakta terbalik yang Paulus ungkapkan pada hari ini, yang pertama adalah bahwa jika tidak ada kebangkitan, maka Yesus tidak bangkit. Nah, jika tidak percaya dengan kebangkitan, maka juga ia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, ayat 13. Kemudian yang kedua, jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kita, di ayat yang ke-14. Seandainya juga bahwa Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita untuk percaya kepada Kristus itu sendiri. Yang ketiga, jika tidak ada kebangkitan, maka terjadi dusta besar tentang kepercayaan atau keyakinan, di ayat yang ke-15. Dan seterusnya, jika tidak ada kebangkitan, maka kita tetap menjadi orang yang paling berdosa dan tetap menjadi berdosa oleh karena tidak ada kebangkitan itu sendiri. Dan yang terakhir, jika tidak ada kebangkitan, maka kita adalah orang yang paling malang di dunia ini, di ayat 19. Mengapa? Oleh karena kita tidak percaya adanya kebangkitan, maka ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang paling malang karena Yesus tidak dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan satu pernyataan yang cukup menarik untuk jemaat Korintus pikirkan tentang statement mereka, tentang pola fikir mereka, tentang tidak percayanya sebagian jemaat Korintus tentang kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merunut atau melihat kepada teks di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ini, maka kita akan memahami sebenarnya Paulus sedang membicarakan bahwa kalau engkau masih tetap dengan imanmu, tentang kepercayaanmu, sementara kamu di satu sisi tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, maka lebih baik kamu tinggalkan atau kamu adalah orang paling malang dan kamu masih tetap hidup dalam dosamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Paulus sampaikan kepada kita. Ada banyak orang di luar sana sedang meragukan tentang kebangkitan Yesus bangkit. Ada banyak orang di luar sana, apakah mungkin bahwa Yesus itu bangkit? Apakah mungkin Yesus itu diserupakan di atas kayu salib? Apakah mungkin mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya pada saat itu sehingga banyak orang mengatakan dia telah bangkit padahal dia telah dicuri? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat tentang pernyataan Paulus yang kedua, fakta dan iman sesungguhnya yang Paulus ungkapkan kepada jemaat Korintus untuk mereka memperoleh keyakinan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, mari kita ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, jangan kita ragu lagi, jangan kita menjadi orang yang tidak memegang teguh imannya, tetapi hari ini ketika kita mendengarnya, maka kuatkan dan teguhkan iman kita, kuatkan dan teguhkan kepercayaan kita, karena kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-20 sampai yang ke-28. Firman Tuhan katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan,
maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan ini bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam fakta dan iman sesungguhnya yang Paulus sedang beberkan, yang Paulus hendak jelaskan kepada kita pada hari ini. Ada banyak orang bahwa percaya kepada salib adalah sebuah kebodohan. Percaya kepada salib, percaya kepada Kristus Tuhan yang digantung di atas kayu salib adalah sebuah kemustahilan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dari jemaat Korintus ini, Paulus menasihatkan kepada kita pada hari ini di ayatnya yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Paulus mengingatkan ini bahwa supaya jangan jemaat sehingga menjadi lemah dan kehilangan kepercayaan dan imannya kepada Tuhan, tetapi hendaklah menjadi kokoh dalam kepercayaannya. Mari kita melihat fakta-fakta apa aja yang Paulus sedang sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama, ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Firman Tuhan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah bahwa Kristus yang bangkit menjadi yang sulung dari semua yang bangkit. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah di Alkitab ada banyak orang yang dibangkitkan? Nah, saya ambil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contohnya yaitu Lazarus pernah dibangkitkan oleh Yesus, dan seorang anak wanita Sunem dibangkitkan oleh doa Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-36. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi alasan bagi banyak orang mengapa Yesus dikatakan yang sulung. Nah, kalau kita melihat daripada teks ini, Paulus mengambil contoh di Adam sendiri, bahwa Adam telah mati dalam keberdosaannya karena memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Sehingga kemudian ketika Adam mati oleh karena dosa dan pelanggarannya, maka Kristus yang lahir dan kemudian menegakkan hukum Taurat itu sendiri, maka yang sulung itu pun akan memulihkan keadaan dan akan bangkit, sama seperti ketika Adam makan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu sehingga dia menjadi mati, sehingga ketika Kristus menjalankan seluruh hukum Taurat dan kemudian mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit, maka dia menjadi yang sulung juga terhadap orang-orang yang akan bangkit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lazarus walaupun sudah mati dan ia bangkit, namun ia mati. Anak wanita Sunem dibangkitkan oleh doa Elisa, dan pada waktunya pun ia mati juga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus Tuhan, ketika ia pun mati, oleh karena memang natur daging ini adalah dosa itu sendiri yang masuk ke dalam kematian atau maut itu sendiri, maka ketika orang yang percaya kepada Kristus tentang sebuah kebangkitan, maka ia juga akan bersama-sama dengan Kristus akan dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran dari penyampaian Paulus kepada jemaat Korintus untuk tidak ragu-ragu akan hal ini. Bahwa kalau engkau mengakui bahwa engkau akan bangkit bersama-sama dengan Kristus, peganglah itu, peganglah imanmu, karena iman itu tidak akan pernah sia-sia. Hal yang kedua, ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan demikian. Kemudian tiba kesudahannya itu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik. Kalau kita membaca ayat ini, ada sebuah ungkapan atau istilah yang mengatakan begini, bahwa siapa yang kuat, dialah yang menang.
Siapa yang kuat, dialah yang menang. Kekuatan, kekuasaan, dan tahta suatu ukuran di dunia untuk menentukan siapa diri sebenarnya. Nah, ada banyak orang mencari kekuatan, kekuasaan, dan tahta untuk menjadi ukuran bagi dirinya tentang tidak akan diremehkan, tidak akan disepelekan dan dipandang sebelah mata. Maka dia mencari itu semuanya untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ketika Yesus ditangkap dan kemudian ketika Yesus dipenjarakan, disesah, dihina, diludahi, dan bahkan dipasung di salib, ada orang beranggapan bahwa hal ini adalah sebuah kelemahan. Bagaimana mungkin Tuhan yang dengan gagah perkasa, dengan penuh dengan kemuliaan, dengan penuh dengan kemasyuran, tetapi kemudian ditangkap oleh ciptaannya sendiri dan kemudian dipakukan di atas kayu salib. Ini sesuatu hal yang mustahil bisa diterima oleh akal logika tentang siapakah yang kuat. Karena ternyata Yesus dipandang sebagai sesuatu hal yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar enggak demikian? Apakah memang benar bahwa siapa yang kuat dialah yang menang? Mari kita buka dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus yang pertama. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan katakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini ditulis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya tidak ada seorang pun memegahkan diri di hadapan Allah, menyatakan bahwa dirinya hebat, menyatakan bahwa dirinya kuat, menyatakan bahwa dirinya berhikmat dan pintar dalam segala sesuatu, dan Tuhan akan menundukkan itu semuanya, membungkamkan itu semuanya lewat Kristus Yesus Tuhan yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus dipandang sebagai sesuatu yang hina bagi mata dunia? Karena apa? Untuk mematahkan kebanggaan-kebanggaan dunia, untuk mematahkan segala apa yang disebut dengan kemenangan semu, kemenangan yang tidak ada artinya di mata Tuhan, dan Tuhan bungkamkan hanya lewat Yesus Kristus. Supaya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Supaya tidak ada satu orang manusia pun menganggap dirinya hebat. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 26, firman Tuhan katakan demikian. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut telah dikalahkan dalam kemenangannya melalui kebangkitan dari antara orang mati. Maut telah dikalahkan karena upah dosa adalah maut. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap manusia harus masuk ke dalam yang namanya kematian itu sendiri. Namun ketika orang-orang percaya kepada Kristus yang telah bangkit itu, maka ketika kita pun akan dipanggil oleh Tuhan, akan menerima kematian itu sendiri. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan berjanji bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengatakan bahwa bagaimana mungkin itu terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Kristus itu bangkit bukan hanya dari perkataan manusia. Kristus itu bangkit bukan hanya segelintir orang yang menyaksikan hal itu terjadi. Nah ini menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di rumah kita masing-masing dalam Matius dan Injil yang lainnya,
bahwa Kristus bangkit, yang pertama-tama menyaksikan hal itu adalah malaikat. Malaikat berkata kepada wanita yang mengunjungi kubur Tuhan Yesus pada saat itu, dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ikrar atau proklamasi tentang kebangkitannya bukan diawali oleh manusia, tetapi diawali oleh malaikat itu sendiri yang menyampaikan kepada wanita-wanita yang hadir pada saat itu, dan kemudian diteruskan kepada murid-muridnya dan semua orang yang mengasihi Tuhan. Maka mereka percaya bahwa memang betul Yesus telah bangkit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari ini kita mengalami kelemahan, kalau hari ini kita mengalami kesulitan, kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, mari kita belajar dan mengerti bahwa Kristus telah mengalahkan segala-galanya. Kristus telah menyerahkan segala-galanya, dan Kristus telah mendapatkan kembali segala-galanya. Sehingga firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus diserupakan, Yesus tidak mati dan hal lain sebagainya. Namun perlu diingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitannya sudah dibuatkannya pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Disaksikan oleh malaikat dan kemudian disaksikan oleh para murid dan disaksikan oleh dunia dengan gempa yang dahsyat pada saat itu. Ia tidak perlu meminta manusia untuk meminta legalitas atau pengakuan dari manusia tentang ketuhanannya. Karena memang ia Tuhan dan dia tidak perlu untuk bertanya kepada manusia dan mengambil voting tentang ketuhanannya karena memang dia Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada hari ini yang harus kita jawab dalam iman kita masing-masing. Maukah hari ini kita percaya kepada Kristus? Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Hari-hari ini kami Tuhan Yesus sedang mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kami percaya ketika kami menaruh iman kami kepada Yesus yang bangkit itu, kami mengingat itu semuanya, maka iman kami kembali teguh. Kuatkan kami Tuhan supaya kami berjalan dengan iman, bahwa kami itu tidak ragu terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Kristus, supaya kami Tuhan tetap Tuhan Yesus berpegang teguh kepada janji-janji-Mu. Urapi dan berkati kami, pimpin roh kami Tuhan untuk melakukan apa yang benar, yang kudus, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tetapi marilah kita memberikan persembahan dengan selalu mengingat akan firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita memberikan persembahan dengan kita memuji Tuhan, berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa.
menyerahkan persembahan kita. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Terlebih lagi ya Bapa, kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bertumbuh dalam hati kami untuk memperisai kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Juga persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, dan Engkau sucikan dan kuduskan untuk menopang pelayanan-Mu yang ada di gereja-Mu di Karangjaya ini. Inilah doa kami, persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing dalam anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kami dapat berkumpul beribadah menghadap Tuhan di pagi yang indah ini. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati kehidupan pribadi dan pasti pribadi kami yang menyaksikan acara ini. Biarlah senantiasa kehidupan kami selalu bertumbuh berbuah dalam firman Tuhan, dan kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu mengingat firman Tuhan ini, dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menaungi berkati melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Satu dustina. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.